Ketika mendengar kata Halloween, yang ada di dalam pikiran kita adalah dekorasi rumah bertema Halloween. Orang-orang menggunakan kostum cosplay dengan berbagai tema seram dan mengupload foto dan video Halloween mereka ke media sosial. Ada juga yang merayakan Halloween dengan berkumpul bersama di rumah keluarga maupun teman-teman. Perayaan Halloween seharusnya diisi dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tapi sayangnya, hal tersebut justru menjadi malapetaka yang tidak terduga sama sekali. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir di Nagoya, Jepang pada tanggal 22 November 1975. Yoshihiro Hattori, atau yang biasa dipanggil Yoshi Hattori, adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari ayah yang bernama Masashi Hitori, seorang insinyur, dan ibunya bernama Mieko Hattori. Dengan kepandaian akademis yang dimiliki oleh Yoshi, di usianya yang baru 16 tahun, dia berhasil mendapatkan beasiswa dari The Morita Foundation, dan juga berhasil menjadi salah satu dari program pertukaran pelajar di American Field Service atau AFS. Pada bulan Agustus 1992, dia pun berangkat ke Amerika Serikat menuju ke Baton Rouge, Louisiana untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Setibanya di Amerika Serikat, AFS mengatur agar Yoshi dapat tinggal di sebuah homestay milik keluarga Haymaker. Di sana dia tinggal bersama Robert Haymaker, seorang profesor, dan istrinya Holly Haymaker, seorang dokter, serta anak mereka yang bernama Webb Haymaker. Setelah 2 bulan tinggal di sana, Yoshi dan Webb mendapatkan undangan untuk menghadiri acara perayaan Halloween yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 1992 untuk para pertukaran pelajar yang berasal dari Jepang. Di malam perayaan, sekitar jam 8 malam, Yoshi dan Haymaker pun segera berangkat menggunakan mobil ke lokasi acara yang terletak di daerah East Baton Rouge, Paris. Saat itu Yoshi mengenakan tuxedo putih, meniru gaya berpakaian artis John Travolta dalam film Saturday Night Fever. Tapi berbeda dengan Yoshi, Webb menggunakan penyangga leher dan perban akibat cedera yang dialaminya, sehingga tidak dapat menggunakan kostum Halloween. Setiba di sana, karena masih asing dengan daerah tersebut, mereka pun mencari-cari alamat yang tertera di dalam undangan. Mereka kebetulan melihat ada sebuah rumah besar yang di bagian luarnya terdapat hiasan Halloween. Mereka pun berpikir bahwa mungkin itulah rumah yang dimaksud. Akan tetapi sebenarnya rumah yang mereka tuju tersebut adalah rumah milik keluarga Pierce yang berjarak 6 rumah dari rumah acara Halloween yang dicari Yoshi. Mereka turun dari mobil, berjalan menuju ke dekat pintu depan dan membunyikan bel. Setelah ditunggu beberapa lama tidak ada yang keluar, akhirnya mereka pun bermaksud berjalan balik ke mobilnya. Tapi sebelum sampai ke mobil, tiba-tiba pintu garasi terbuka. Dengan ditemani oleh salah satu anaknya, Bunny Pierce yang mendengar bunyi bel, membuka pintu garasi yang berada di bagian samping rumah untuk melihat siapa yang datang. Dia melihat ada 2 orang pemuda yang sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya berada. Ketika melihat pintu garasi terbuka, Yoshi dan Webb mengira bahwa mereka telah berada di tempat yang benar. Mereka pun segera berjalan menghampiri Bunny. Bunny yang melihat hal tersebut terkejut dan mengira bahwa mereka berniat jahat. Dengan tergesa-gesa dia segera menutup pintu garasi dan menguncinya dari dalam. Dia berlari ke dalam sambil berteriak kepada suaminya untuk mengambil sempi. Webb sempat mengatakan bahwa mereka ke sana untuk menghadiri pesta Halloween sebelum Bunny menutup pintunya. Dikarenakan pintu ditutup kembali, kedua pemuda tersebut pun berpikir bahwa mereka telah pergi ke rumah yang salah. Mereka pun bersiap-siap untuk berjalan kembali ke mobilnya. Di dalam rumah, suami Bunny yang bernama Rodney Pierce kala itu sedang melihat televisi sambil menelepon ayahnya ketika mendengar teriakan istrinya untuk mengambil senpi. Tanpa berpikir panjang, dia segera masuk ke kamarnya, membuka laci dan mengeluarkan sebuah pistol Magnum 44. Membuka pintu garasi dan berjalan keluar. Yoshi dan Webb yang melihat pintu garasi kembali terbuka dan ada seorang pria berjalan keluar, segera menghentikan langkahnya dan bermaksud untuk kembali ke rumah tersebut.
Yoshi melambaikan tangannya dan berjalan menghampiri Rodney dan berkata bahwa mereka ke sana untuk menghadiri pesta. Tapi sayangnya, bahasa Inggrisnya Yoshi tidak begitu bagus, sehingga sulit untuk mengetahui apa yang dibicarakannya. Dalam pandangan Rodney, dia melihat ada seorang pria muda yang berjalan mengelilingi truknya dan bergerak ke arahnya secara agresif dan berbicara dengan bahasa yang tidak dipahaminya. Dia segera mengangkat senpinya dan menodongkannya ke arah Yoshi dan menyuruhnya untuk berhenti. Dia berteriak, "Freeze!" Webb yang melihat senpi tersebut segera berteriak kepada Yoshi untuk tidak bergerak. Tapi entah kenapa dia tetap bergerak maju menuju ke arah Rodney. Yoshi yang saat itu tidak mengenakan kontak lensnya serta keterbatasan bahasa membuatnya tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Rodney. Dia tidak melihat adanya senjata yang dipegang Rodney, dan kebetulan pula itu adalah hari Halloween, sehingga dia mungkin berpikir bahwa itu hanyalah Halloween prank saja. Kebetulan pula saat itu Yoshi sedang memegang sebuah kamera, menyebabkan Rodney semakin salah paham, apakah itu sebuah senpi atau senjata lainnya. Dikarenakan Yoshi tidak berhenti melangkahkan kakinya ke arah dirinya, Rodney pun menyarankan sebutir peluru ke arah dada kiri Yoshi dari jarak 1,5 meter sebelum mengunci pintu dan berlari masuk kembali ke dalam rumah dan menyuruh istrinya menelpon polisi. Webb yang melihat kejadian tersebut segera berlari menuju ke rumah tetangga untuk meminta tolong. Ketika kembali bersama dengan seorang tetangga, mereka mendapati tubuh Yoshi terluka parah dan terbaring terlentang. Tetangga yang meminta bantuan kepada Rodney tidak dihiraukannya, bahkan Bunny berteriak, "Pergilah sana." Mereka tidak keluar dari rumah dan menunggu di dapur sambil menunggu polisi yang tiba di sana sekitar 40 menit kemudian. Peluru yang menembus lobus atas dan bawah paru-paru kiri Yoshi dan keluar melalui area rusuk ketujuh, menyebabkan Yoshi kehilangan banyak darah dan meninggal setelah beberapa menit di dalam mobil ambulan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Rodney didakwa atas tuduhan telah menghilangkan nyawa Yoshi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 40 tahun jika terbukti bersalah. Pengacara Rodney berkata bahwa Rodney melakukannya demi keselamatan keluarganya. Walaupun menurut peraturan perundangan di Louisiana yang menyatakan bahwa pemilik rumah diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk melindungi rumahnya dari penyusup, tapi penuntut umum mengatakan bahwa Rodney telah berlebihan dalam melakukan tindakannya. Rodney seharusnya dapat menghindari pertikaian yang terjadi dengan tetap berada di dalam rumah atau meminta bantuan pihak kepolisian jika keadaan mendesak. Mereka berkata bahwa Yoshi dan Webb tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan, dan bahkan telah mengatakan tujuan mereka adalah untuk menghadiri pesta. Tidak masuk akal, seorang pria bersenjata yang memiliki tinggi 1,88 meter begitu takut pada seorang anak laki-laki 59 kg yang sopan, ramah, dan tidak bersenjata, yang membunyikan bel pintu. Bahkan andai dia berjalan mendekat, tidak seharusnya Rodney menggunakan kekerasan terhadapnya. Dari kesaksian di pengadilan terungkap bahwa Yoshi sering tergesa-gesa dalam mendekati orang sambil melambaikan tangannya ketika mau menyapa orang. Hal tersebut mungkin diakibatkan oleh kurangnya komunikasi karena keterbatasan bahasa Inggrisnya. Ayah Yoshi berkata bahwa Yoshi kehilangan salah satu kontak lens selama dalam perjalanannya, sehingga itulah yang mengakibatkan dia tidak berhenti ketika Rodney mengarahkan senpi kepadanya. Setelah menjalani persidangan selama 7 hari dan setelah berunding selama 3 jam, akhirnya juri memutuskan bahwa Rodney tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaannya. Keputusan pengadilan tersebut mendapatkan banyak perdebatan tentang undang-undang penggunaan senpi di Amerika Serikat dan juga di negara Jepang. Walaupun begitu, dalam gugatan perdata berikutnya, pengadilan memutuskan bahwa Rodney harus membayar biaya ganti rugi kepada orang tua Yoshi sebesar 650.000 US dollar atau setara dengan 9,7 miliar rupiah. Dikarenakan kebijakan perusahaan asuransi Rodney hanya dapat melakukan pembayaran maksimal sebesar 100.000 US dollar saja, sehingga Rodney sendiri secara teknis terpaksa harus bertanggung jawab membayar sisa 550.000 US dollar kepada orang tua Yoshi. Uang tersebut digunakan oleh orang tua Yoshi untuk membentuk 2 dana amal atas nama putra mereka. Satu untuk mendanai siswa menengah Amerika Serikat yang mau mengunjungi Jepang, dan satu lagi untuk mendanai organisasi yang melobi tentang pengendalian senpi.
1,7 juta warga Jepang menandatangani petisi yang mendesak agar dilakukan pengetatan dalam pengendalian senpi di Amerika Serikat, yang disampaikan kepada Duta Besar Amerika Serikat yang berada di Jepang pada tanggal 22 November 1993, yang kemudian disampaikan kepada Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat saat itu. Sebuah undang-undang yang dinamakan Brady Bill atau Brady Act pun dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat pada tanggal 30 November 1993. Brady Bill mengatur bahwa setiap orang harus menunggu selama 5 hari dan menjalani pemeriksaan latar belakang apabila mau membeli senpi di negara Amerika Serikat. Setelah persidangan selesai, Rodney tidak diperbolehkan memiliki senpi lagi. Pada tahun 2013, dikabarkan bahwa setelah kejadian yang menimpa Yoshi, Rodney yang kehilangan rumah dan pekerjaannya, bangkrut dan terpaksa tinggal di sebuah trailer park. Demikianlah cerita tentang Yoshihiro Hattori yang malang. Menurut teman-teman, ini adalah arogansi, ataukah karena kendala bahasa? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!